Akan melihat area dari Los Leones, Pecado, Power Grid, San Martin, Monte Nuevo yang bisa saja circle-nya lagi-lagi ke Monte atau El Pozo. Tadi gue belum denger nih Sans, jadi bolehlah buat teman-teman sekarang yuk kita doa bersama-sama dalam hati aja agar tim Indonesia hari ini bermain luar biasa banget. So kita berdoa dengan keyakinan kepercayaan masing-masing, silahkan kita doakan Indonesia bermain luar biasa. Amin, amin, amin. Buat rame kali Sans ya. Kita 3 kali seperti biasa. Indonesia! 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 Oke, kita doakan bermain luar biasa Gina dan BTR di game kali ini dan pesawat El Pozo Impala Sanskuy. Ya, kita melihat dari El Pozo menuju ke Impala ini mudah untuk Nigma Galaxy dan juga mudah pastinya untuk Bigetron Red Alliance dan juga untuk Genesis Dogma Gate. Sebenarnya dari jalur pesawat 2 match mereka tidak terlalu sulit untuk mencapai ke kotanya. Ya, betul sekali karena mereka bisa langsung ya untuk turun ke arah tempat yang mereka tuju. Namun ya memang tadi game pertama Irangel itu shiftingnya ke arah bagian kanan dan makin kanan. Ya. Ini gue unik banget, tadinya gue mau counter bahasan lu Sans. Apaan sih Sans tuh malah ngomongin ke arah tebing-tebing Nyota Power gitu loh. Padahal kalau dari situ, kalau zona yang nggak situ nggak bisa kemana-mana. Ya. Pasti bukit udah diisi. Dan ternyata ke situ dong zonanya. Dan itu ngebuat tim-tim kayak BTR GD tadi yang main di bagian Lumber sulit dan zona Miramar kanan juga sangat sulit. Ini dia menuju ke area kanan dan membuat lagi-lagi pemain dari Bigetron Red Alliance dan juga Genesis Dogma Gate tidak terlalu memiliki banyak PR di awal-awal match mereka karena tidak terlalu harus bergerak dengan cepat di awal mereka melakukan looting. Saat ini juga kita sedang melihat seorang Lord yang bermain dengan cukup baik juga bersama Nigma Galaxy yang pastinya kalau kita lihat Nigma Galaxy di area Miramar harusnya ketemu sama tim lain tapi ternyata Rebis yang harusnya ada di dekat Nigma Galaxy kali ini diketang sama Genesis Dogma Gate juga. Iya betul banget, dan Booms tadi mendapatkan satu headshot ya ke arah Rebis dari Xavier. Dan ini luar biasa banget dari Uzinya. Kalau tadi knockdown itu menurut gue free point yang sangat luar biasa sih untuk Genesis Dogma. Dan kalau tadi lu bilang memang kalau pergerakan mereka nggak bakal jauh lah dari BTR maupun GD. Tapi ada satu yang gue khawatirkan. Apa tuh? Jalur rotasi mereka bisa jadi sama. Karena circle-nya juga pintu masuk terdekat dari Bigetron Red Alliance adalah ngelewatin Impala. Nah itu dia yang gue takutkan jikalau mereka akan menuju ke arah sekitaran Impala. Kalau bahasa Windy tadi ada complementary compound di sekitar sana, rumah U. Kemudian juga ada beberapa rumah putih di sekitarnya. Itu kalau bertemu jangan sampai deh. Mudah-mudahan temponya beda. Bisa jadi GD lebih cepat, BTR lebih lama, atau sebaliknya. Yang penting jangan ketemu dulu lah. Zona 4 oke lah. Kalau zona sampai zona 3 jangan dulu lah kalau bisa gitu kan. Betul sekali, itu yang kita harapkan. Tapi PUBG entah apa yang terjadi, tiba-tiba sudah low HP-nya. Merah tadi. HP dari seorang PUBG nampaknya terkena damage dari seorang Lamborghini karena yang dekat pelakunya ini Lamborghini. Betul. Nah itu dia, kali 4 M4 ini benar-benar Glacier ya, yang benar-benar luar biasa. Dan ngomong-ngomong Glacier Sans, apa tuh? Gue agak ke-distract karena tadi PUBG Mobile ID ngepost kalau sampai berapa ratus like gitu, berapa ribu like kalau gue nggak salah, itu bakal bagi-bagi M4 Glacier. Wow. Gue langsung cepat komen di sana. M4 Glacier sangat menarik karena memang berulang kali dicoba oleh Eldoget tidak kunjung dapat. Iya, terakhir pakai kupon gratis 200 kali tidak dapat juga. 200 padahal loh. Untuk mendapatkan kupon 200 juga cukup sulit. Walaupun memang sekarang sih bisa dikali 2 kalau kita punya 100 yang zaman dulu. Betul, kalau sekarang udah mulai refundnya atau mengambil redeemnya ya bisa. Karena itu yang zaman dulu. Dan lagi-lagi Sanskuy, kalau back to the game ini Miramar yang udah mulai lagi pasif ya. Karena walaupun circle-nya condong ke arah bagian kanan, karena most of the compound-nya, most of the CD-nya memang udah ada orang. Dan ini highlight untuk hari ini baru ya. Kita langsung lihat game sebelumnya. Ya, ini adalah momen dari Sarah tadi yang melakukan one man show sendirian dia melawan pemain-pemain dari tim 628 yang memang cukup terkenal menjadi tim yang sering melakukan clutch atau beberapa kali melakukan clutch, di clutch oleh seorang Sarah dari Reject. Ya, ada Yuyan biasanya waktu itu ya dengan double barrel dan lain-lain. Tapi kalau ngelihat tadi Sarah, ini kayak ngeliatin old PUBG Mobile gak sih? Ketika untuk senjata jarak dekat kembali ke Uzi. Ya. Sekarang kalau kita lihat udah UMP, M249 udah kayak ya udah itu lagi. Tapi Uzi nggak bisa bohong, 9 mm membuat peluru yang dilontarkan lebih cepat. ACP adalah peluru yang lebih berat dan membuat akhirnya dulu semua Uzi
Uzi M4. Tapi karena UMP sekarang digunakan banyak oleh para pro player dan emang enak banget, jadi meta. Ya, memang kalau kita lihat UMP ini juga dari segi recoil, pemain-pemain seperti saya yang kesulitan dengan recoil sangat enak untuk mengalahkan tembakan dengan UMP. Dan juga Uzi ini membuat pemain-pemain yang punya Uzi Parao tidak tergunakan. Wah, termasuk saya tentunya. Sudah mahal-mahal kita pakai. Tidak hanya Parao sih, Sans. Oh iya, benar juga. Uzi Godzilla juga tidak berguna. Untuk sementara waktu. Iya. Namun tetap aja ada yang memang udah saking cintanya sama Uzi, mau Uzinya itu ternyata nggak terlalu enak, nggak kayak zaman dulu, tetap dipakai terus. Sama kayak DP. DP kan juga tetap dipakai terus kan. Walaupun udah ternerf ya dari damage per second dan fire rate-nya teman-teman semua. Atau dari fire speed, bukan fire rate, lebih ke arah fire speed. Dan ini dia Face Clan, menarik ya. Tadi ketika berangkat ke studio gue sama Samsung ngobrol kayak, kenapa ya Korpai kemudian juga Beer 11 padu-padankan gitu. Padahal menurut gue itu sama kasus kayak Yuhai dan Ryzen. Ya. Kalau Yuhai Ryzen orang depan, mereka tuh lebih ke arah brainstormnya, orang belakangnya kalau di Face Clan gitu ya. Dan ternyata kali ini gak dipadu-padankan lagi. Karena bermain semua, tidak ada Beer 11 lagi dan Korpai mengisi hal tersebut. Dan lagi-lagi brainstorm dari dia, scout dari dia nanti akan membuat gameplay dari Face Clan mungkin akan berjalan bagus di game kali ini. Karena mereka keluar dari bagian PK cukup cepat dan sekarang bahkan udah mendapatkan beberapa wilayah secara Minas. Namun Korpai terdeteksi oleh Paraboy dengan tembakan Scar L yang tentu tadi memberikan pressure walaupun tidak memberikan sebuah knockdown. Mr. Five headshot tapi belum memberikan sebuah knockdown. Vintores justru yang membalas Scar King. King tersungkur ke arah tanah raja yang ditaklukkan oleh seorang Vintores, langsung dipus ke paul yang dimiliki oleh Nova. Namun ternyata dua langsung didapatkan oleh pemain-pemain Nova karena Paraboy diberikan makanan yang sangat empuk sekali ke arah pemain-pemain dari Face Clan. Entah apa yang terjadi, Face Clan maju dengan cukup cepat dan membuat nyaman Paraboy melakukan tembakan demi tembakan. Itu fatal banget pergerakannya, benar-benar langsung menuju ke arah bagian dari Paraboy. I don't know. Tadi mungkin knockdown ada miscom kali ya, dikira yang menembaki mereka yang knockdown tapi ternyata justru King. Split 2-2 Nova kembali lagi berjalan dengan cukup baik di awal. Namun dengan sudah kehilangannya Korpai dan Mr. Vive sebagai orang depan, Vintores dan Tony K sedang berjibaku dan di belakang ada Jimmy. Jimmy touchdown, Face Clan berbahaya banget kali ini. Namun kita melihat juga Vintores kali ini mendapatkan kembali knocknya ke arah lawan-lawan mereka, yaitu dari Nova. Paraboy juga datang. Mas Ganteng yang terus berupaya untuk mendapatkan knock lagi ke arah pemain dari Face Clan. Namun ternyata order confirm elimination didapatkan oleh Vintores. Paraboy mendapatkannya ke arah seorang Vintores, namun ternyata Tony K membalaskannya. Paraboy dibuat tidak berdaya, tersukur ke arah tanah. Namun Jimmy yang datang melakukan revive terlebih dahulu nampaknya ke arah King. 1v1 active player kali ini. Namun revive ternyata akan dilakukan. Disiplin untuk kedua tim ini dilakukan. Tony K memang berbahaya sekali. Paraboy akan langsung di end begitu saja. 2 on 2 kali ini kembali lagi terjadi. Pergerakan Minas terpotong. Face Clan yang cepat juga memotong akhirnya. Namun ada Nitty Cook oleh Vintores. Matang 2-1 lempar ke arah bagian depan dalam kompon. Tapi ternyata itu tadi Tony K. Dilihatin ya, Vintores dari awal udah melakukan sebuah nade dan King last man standing. Kita juga melihat kali ini ternyata King dipulangkan oleh pemain-pemain dari Face Clan. Dan akhirnya fight tersebut dimenangkan oleh Face Clan. Sempat dibalikan keadaannya oleh Paraboy. Sempat dibuat ketar-ketir pemain dari Face Clan. Namun mereka bisa kembali memainkan permainannya dengan sangat baik. Memulangkan pemain-pemain dari Nova. Dan lagi-lagi V for Vintores. The victory untuk fight tadi benar-benar menjadi jangkar dari timnya. Dan ini yang gue katakan. Mereka dengar ada suara vehicle lain. Langsung cabut aja. Gak perlu terlalu berlama-lama. Tapi vehicle of choice-nya ini Tayo. Ini berbahaya banget. Langsung ditembak. And that's Vintores ter-take down. Tony K ngacir aja. Tinggalkan Vintores dan Tony K menjadi the last man standing menuju ke arah rumah dewa. Harusnya di atas sana. Dan menjadi sangat menarik karena fight yang melibatkan 3 tim yang berada di lembar yang kedua. 3 tim ini menjadi 3 tim yang masih mencari tiket menuju ke grand final. Namun mereka terlibat dalam fight yang terjadi di early game-nya. Memang kali ini kekalahan besar dialami oleh pemain-pemain dari Nova karena mereka berarti hanya nambah 2 poin saja di saat Xavier masih memiliki kesempatan untuk nambah poin lagi. Dan juga Face Clan 4 sudah mereka kumpulkan, kalaupun nambah nggak terlalu banyak. Betul sekali, karena memang poinnya ya tipis-tipis lah ya untuk di game kali ini, apalagi sisa dengan 4 game saja. Dan kita lihat sekarang, ini menarik banget setup dari Genesis Dogma yang sempat kita bahas ketika melakukan podcast Sans, di mana Genesis Dogma banyak mengadaptasi gameplay China sekarang dan split mereka on point. Ada beberapa high ground, ada di lower ground juga. Tapi yang gue khawatirkan, Satar, ini jalur rotasi banyak orang. Kalau terpotong berbahaya sekali. Tapi High Boy fight dengan TG13, low HP dan ada crossfire to
down dari MS John Fury. Yuhai harus disiplin, harus heal terlebih dahulu. Takutnya MSC datang, dia bisa di take down. Tapi ternyata Luxi langsung cepat memberikan sebuah backup dan ada keselamatan untuk Yuhai. Di tempat lain Tony K, Nate-nya ke top, on point, langsung knockdown. Tapi dia 1 lawan 4. Ini berbahaya banget Sanskui. Berbahaya sekali karena kalau kita lihat dari segi senjatanya, oh masih punya M249 ternyata kali ini. 136 peluru, masih bisa menembakkannya namun low HP lagi-lagi harus melakukan healing dengan sebuah first aid. Apakah waktunya cukup untuk dia menahan pemain-pemain dari 628 yang datang ke arah atas, maksud saya dari Stalwart yang naik ke arah atas. Dan ternyata kali ini kalau kita lihat masih ada Tony K yang terus berjibaku. Reload, jangan reload karena reload lama banget. Kali ini kita juga melihat dan akhirnya mendapat 1 pemain lagi. Menjadi 1 melawan 1. Tony K melawan seorang Sky. Betul banget, Sky sepertinya akan melakukan revive karena Pika akan datang ke arah medan perang kali ini. Dan revive terlakukan, maju lagi Tony K. That was nasty. Mendapatkan 3 player, tembakan ke arah bagian depan, cari Pika, rata. Stalwart pulang oleh Tony K. Seorang diri 1v4 situation Sanskui. Sangat luar biasa sekali, bocil ajaib asal Thailand separuh Jerman yang kita lihat. Jangan panggil aku anak kecil, paman, itulah yang pastinya akan dikatakan oleh Tony K karena ini bukanlah sembarang anak kecil. Ini adalah pemain yang sangat luar biasa. PMGC pertama untuk Tony K namun dia melakukannya clutch yang sangat luar biasa ke arah tokang pukul Mongolia. Wah, Stalwart pulang semuanya dengan timing. Itu pure timing, itu pure game sense. Didengar ada revive, langsung di-push. Didengar ada cook grenade, langsung di-push. Dia punya M249, langsung digunakan. But still, gameplay still going on. Dan Satar dapat 1 elimination. Tapi Sanskui, bro, ini bener-bener gameplay yang unexpectedly. Kalau kemarin di West kita lihat Navi meratakan tim Ghost 1 lawan 4 oleh seorang Matic. Di East terjadi oleh Tony K melawan Stalwart. Dan pastinya Tony K membantah perkataan saya karena tadi saya mengatakan dia dapat 4, kalau nambah pun gak banyak, ternyata 8 sekarang. Betul juga. Saya yang malu. Dibikin malu sama anak kecil. Namun juga kita melihat kali ini Sunan masih terus akan berjibaku melawan pemain-pemain dari tim Xavier. Ada sebuah tembakan, Sunan tersukur ke arah tanah, pastinya menjadi confirm elimination untuk Xavier. Ya betul banget, dan langsung dilakukan begitu saja. Xavier punya compound zona kedua sudah mulai ramai. Ini berarti mengenai shifting ke arah bagian kanan. Terbukti Sanskui permainan di laut atau di sekitaran laut masih cukup masuk zona dan reject. Ini dia pengamatan khas yang sering digunakan oleh tim Jepang kali ini, atau reject Reiji, di mana salah satu kekuatan vehicle selain untuk transportation adalah mengamati lebih luas. Karena dengan kita ada di kursi pengendara, selain biasa di smoke untuk ngamatin lawan, ternyata untuk scouting rotasi juga lihat luar biasa banget. Bahkan Reiji maju mundur, istilahnya gigi 1 sama R doang tadi itu digunakan untuk cari orang-orang sekitarnya. Ya pastinya itu juga mobilnya Matic, soalnya kalau kopling susah. Wah, pakai banyak kopling. gimana dong gue berarti? Berarti cuma apa? D, iya benar. R sama nggak ada 1 dong. Oh dia ya. Tapi kita lihat juga kali ini ternyata Boms yang mendapatkan seorang Sanji. Oh, karena saya tidak punya mobil Matic. Jadi nggak tahu. Betul. Tapi ini kenapa ya match hari ini atau di Miramar kali ini menurut gue pecah banget. Apalagi ini Miramar terakhir, dan ini biasanya Miramar kan akan cukup lambat ya Sanskui ya. Temponya akan cukup lambat, tapi kita disuguhkan banyak sekali fight. Dan sekarang bahkan For Rivals baru ingin menjelaskan apa yang terjadi kali ini berhadapan dengan Xavier. Nova yang sudah meninggalkan bagian Minas Generales ternyata menjadi perebutan banyak orang. Lihat teman-teman semua, Xavier, Infinity, For Rivals, Rico ada di sekitaran sana semua. Dan ini dia Rico mulai tembakan ke bagian depan. Xavier what? Masih bisa untuk bergerak, masih bisa ngacir ke depan, tapi Duck low HP banget. Anas tembakan ke depan dan knockdown. Duck atau Dutch atau apapun, dia berhasil untuk di take down oleh Rico Infinity. Anas manusia mendapatkan 1 pemain dari Rico, maksud saya dari Xavier, karena saat ini dia bermain dengan sangat baik sekali, terus berjibaku berada di area atas. Namun harus hati-hati karena masih ada pemain-pemain dari Xavier yang lain. Masih ada 3 laba-laba yang bisa saja mendapatkan seorang Anas di area yang cukup terbuka. Namun ternyata pergerakan cepat dibangun oleh pemain Xavier yang lain karena Rebis langsung ngacir menuju ke arah yang lainnya. Liquid mendapatkan Senkai, Cryptix didapatkan oleh pemain-pemain dari Bigeton Red Aliens, bahkan mendapatkan yang kedua kali ini. Buaya nyari kutu, kalau bisa 2 kenapa harus 1? Orang-orang pada bilang Liquid beban, Liquid badut. Dari mana? Itu dapat 2 player dari Cryptic, dan itu moving vehicle loh, bukan orang yang berdiam diri. So Liquid lagi dan lagi menunjukkan performa terbaik dia dan El Chapo. Bokap gua nih lagi ngacir ke depan, ditembakin Zuxi. El Chapo nggak apa-apa deh, ditembakin aja, dia jatuh dan di luar zona. Ini sulit sekali untuk El Chapo sebagai satu-satunya active player dari Cryptic yang ada di luar zona.
sudah melakukan healingnya. Ini adalah first aid terakhir. El Chapo tidak bisa melakukan banyak hal karena pressure masih terus dilakukan. Bahkan tembakan-tembakan dari Zuxi juga cukup sakit sekali ke arah El Chapo. Namun kembali kita melihat kali ini Zuxi melakukan tembakannya dengan sebuah mini. Agak nekat ya El Chapo ini ya. Udah sendiri ngepick terus gitu kan. Tapi mungkin dari vehicle juga tadi udah mulai berasap ya. Dan kalau gua boleh ngambil kesimpulan mungkin El Chapo tadi ya udah porsi gua sekarang adalah memperlambat gerak lawan gua yaitu Bigetron. Tapi akhirnya ya dibalikkan dengan Mini 14 yang memang serem banget kalau datang dari tim Bigetron Red Alliance. Ya, apalagi Mini 14 dari seorang Zuxi tadi menggunakan skin ice. Jadi memang sangat-sangat pedis sekali dan juga dingin pastinya. Betul sekali, apalagi di Miramar ya. Jadi ada sebuah anomali suhu yang membuat luka itu lebih cepat gitu. Ya, jadi kan kaget kan. Kaget. Lagi panas-panas dikasih Kita ke bahasa apa sih? Karena memang menariknya PMGC adalah skin-skin ini bisa digunakan Eldoge. Betul, apalagi skin yang kemarin kita RC Car atau Tamiya ya. Ternyata akhirnya diketahui dapat dari event. Ya, saat ini bisa digunakan namun memang karena harus melakukan doa dengan cukup keras untuk bisa mendapatkan hal tersebut. Karena hoki-hokian. Hoki-hokian, tapi ini dia Tony K akan dikontes lagi Sanskui oleh Bigetron Red Alliance. Ada Yuhai di sini disiplin banget. Gua suka banget permainan BTR sekarang. Mereka nggak terlalu terburu-buru, tapi ada Nate yang cukup matang. Lempar ke arah bagian bawah tidak memberikan knockdown. Ada Nate lagi. Harusnya Tony K sih utility banyak ya karena tadi berhasil untuk meratakan Stalwart, tapi udah mulai didesak. Reject mendengar ada tembak-tembakan juga dan ini harus segera diakhiri. Yuhai Boy akan lempar sebuah Nate matang sekali ke arah bagian atas. Tony K di sana masih bisa bertahan. Apakah masih bisa bertahan dari yang berikutnya karena Nate lagi-lagi dilemparkan. Tony K, ini dia permainan dia untuk menjaga sebuah entry di tangga masih cukup baik Sanskui. Masih kita lihat terus dilemparkan sebuah granat. Ini adalah net kesekian kalinya. Net pertama gagal, net kedua gagal, bahkan saat ini pun masih gagal. Zuxi melemparkannya juga ke arah seorang Tony K. Namun Tony K tadi berada di area dari jendelanya melakukan tembakan demi tembakan, bahkan terbakar kali ini. Dibakar dan panas. Liquid lah yang mendapatkan seorang Tony K. Liquid lagi dan lagi bersinar di game kali ini. Tapi lu tadi lihat satu hal gak Sans? Apa tuh? Tony K lompat ke kusen jendela dan turun. Itu mekanik, mungkin terlihat sederhana, tapi ingat ini di PMGC dan pressure-nya itu lawan tim-tim global gitu loh. Dan dia bisa, dia sendirian, iya. Luar biasa, Tony K sih gue applause banget lah untuk game di kesempatan kali ini. Apalagi even though dia nggak dapat placement point, tapi dari elimination ada 8 didapatkan. Ya pastinya membantu timnya saat ini. Kita tahu bersama Tony K bersama dengan Faceclan juga masih memerlukan poin-poin. Namun kembali ternyata Liquid tersungkur ke arah tanah karena Genesis Dogma Gate. Ya betul banget dari Mini 14 tadi ya lagi dan lagi di MR Battle berarti cukup jauh dan betul saja ternyata GD udah melakukan sebuah gatekeep walaupun sebenarnya BTR pun udah dapat zona beberapa playernya namun penyelamatan harus segera dilakukan. Yuhai Boy akan menjadi jangkar terlebih dahulu mencoba untuk memberikan knockdown karena player-player dari GD barulah nanti ingin masuk ke dalam zona. Tapi ada reject juga nih sebagai third party yang bisa-bisa mengganggu permainan antara kedua tim Indonesia mengingat reject punya high ground Sanskui. Ya kalau kita lihat pergerakan dari pemain-pemain dari Bigetron juga masih bisa terus melakukan upaya demi upaya untuk menjauhi area pertempuran sebenarnya, namun Satar datang juga. Bukan hal yang ingin kita lihat, namun inilah yang terjadi, inilah yang tidak bisa dihindarkan. Fight terjadi antara Bigetron Red Alliance dan juga Genesis Dogma Gate untuk kesekian kalinya, namun berpindah lagi drone kita menuju ke arah yang berbeda karena saat ini Infinity memiliki angle yang sangat free sekali menuju ke arah seorang Reed dan tersungkur ke arah tanah. Reed dari area tim Infinity yaitu Nuzi. Ya ini topografi yang cukup sulit ya karena ini adalah bagian barat dari El Azhar di mana ada dua bukit yang membelah dan sepertinya dua bukit ini masih masuk dalam zona walaupun lebih condong ke arah bagian selatan. Vidan, nah ini player yang hari kemarin benar-benar on point. Ada yang ngechat gue Sans, itu Vidan sebenarnya nadif di balik bang. Gue tanya kan, bener gak? Enggak sih bang, bercanda doang. Wah, katanya bukan nama orang Arab kalau Vidan, Nadif adanya. Ah bagus memang, iya masuk ya karena tahu banget. Dia kan dari Timur Tengah. Iya betul. Sebuah anomali ya. Betul. Kalau orang Timur Tengah namanya Vidan. Untung gue cross check dulu kan daripada gue keluarin di layar kaca salah kan, ternyata dia mengasal teman-teman sekalian. Tapi sekarang dikeluarin. Wah, kan ini tapi kan gue klarifikasi. Bener juga. Tapi Zuxi ter-take down dari Genesis Dogma ini yang berbahaya. Bahkan 4 player dari BTR udah mulai mengumpul di sana. GD ketika mau maju ditembaki oleh Reject. Namun yang berbahaya kalau ada nade yang dikeluarkan, Luxi menyadari tidak boleh ada perkumpulan semuanya dalam satu titik dan dia udah mulai bergerak lagi dan lagi. Reject ini menjadi pengganggu antara kedua tim Indonesia. Mereka ada di bagian high ground terus memberikan pressure, tapi dari GD benar-benar maju ke bagian depan. Revive sedang ada dicoba dilakukan. Yuhai udah mulai terlihat. Reject dari bagian belakang free banget ke arah bagian BTR Sanskui. Reggie Ocho dengan M60-nya, bahkan tadi kalau kita lihat SLR ternyata yang digunakan oleh seorang Reggie mendapatkan
mendapatkan satu pemain yang sedang melakukan flank, bahkan sudah terkurung kali ini pemain-pemain dari Bigetron Red Alliance karena sandwich mereka. Ada Genesis Dogmagits di atas, di belakang mereka juga ada pemain dari Reject, bahkan Nichil kali ini didapatkan oleh pemain-pemain dari Bigetron Red Alliance. Knock-in nampaknya dilakukan oleh seorang Zuxi ke arah Nichil. Betul, dan BTR hanya misalkan 2 active player. Reject udah gangguin, cabut langsung karena dia tahu udah gak worth it di sini. Nih dilemparkan rata. Daybot mendapatkan kemenangan atas fight dengan Bigetron, tapi well played pokoknya ya, karena walaupun mereka 12 tapi 7 eliminasi dikumpulkan. Jadi poin besar juga. Tadi tim Secret tinggal beda berapa? Bukan 4 atau berapa ya? Oh, DRS ya? Iya, tim Secret tadi Tim cuma Secret, kan? beda 4 ya, betul. Berarti udah dikejar tim Secret oleh BTR, jadi udah cukup lega. Sekarang kita akan dukung GD berarti ya Sanskoy untuk menuju ke arah end game-nya. Namun Infinity, Rico, dan For Rivals masih mendekatan 3 tim ini Sanskoy. Kita melihat Eskaton, kali ini dari arah belakang ternyata Frankie juga melihat ke arah dirinya. Tidak hanya Infinity, ada pemain-pemain Xavier juga dari arah yang berbeda, namun tembakan demi tembakan juga kembali dilakukan. Dan kali ini datang lagi Frankie, sudah sangat sakit sekali blue zone-nya, dia terus berlari menuju ke area depan, disambut oleh Logan dan pastinya dipulangkan ke arah lobby. Betul banget, Frankie tadi nunggu di bagian luar zona cukup lama dan akhirnya bisa meratakan dari tim lainnya terlebih dahulu, itu Rico, barulah Infinity yang mendapatkan kredit terakhir. Namun dari MS Canburi, tipu sama Daybot, cepet banget. Daybot mengganas lagi di game kali ini. 6 elimination udah dikantongi oleh Genesis Dogmagits. Genesis Dogmagits bermain dengan sangat baik untuk patch kali ini. Bahkan mereka masih menyisakan 3 pemainnya saja dari arah lain. Sarah, Reject, memang ini menjadi Star Wars episode 2 kalau kita lihat, karena mereka memukul semuanya tadi di Bigetron. Saat ini yang menjadi korban adalah pemain-pemain dari DWG, didapatkan oleh Reject dari arah high ground-nya. Kalau sebelumnya kita tahu Stalwart adalah tukang pukul dari Mongolia, ya, Asia Selatan. Ini dia tukang pukul dari Asia Timur, Jepang. Reject ternyata benar-benar memberikan porsi yang luar biasa. Namun Satar udah mulai meredam pergerakan dari Reject. 1 player Reject udah di take down. Dan ini menurut gue momentum besar Sanskoy, karena tanpa kita sadari dengan 3 player yang masih bersedia atau masih tersedia dari tim GD Gits, mereka udah dapat zona dan kali ini ada kesempatan besar untuk mendapatkan chicken dinner untuk Indonesia. Pastinya itu yang kita harapkan, karena kalau kita lihat pemain-pemain dari Reject juga sudah terkena blue zone, masih bisa masuk sebenarnya duelo, namun dia sangat low HP-nya. Bahkan Sarah akan ditinggalkan di area belakang saja, bisa di revive kah, karena Sarah terus merangkak dan merangkak, namun granat sudah ada di tangan kanan dari seorang Satan. Dilemparkan granatnya, meledak sesaat lagi menuju ke arah pemain-pemain dari Reject yang membuat Reject pun rata. Kali ini Satan sangat luar biasa sekali, lebih besar pasang daripada tiang. Granat dimasak membuat Reject jadi hilang. Star atau Satar shine bright kali ini dengan nade terakhirnya membuat jangkar balur Sanskoy, karena posisi dari Genesis Dogma ini Backwatch Tower sesung udah mulai low HP. Opa dari Damwon udah mulai di spot oleh Genesis Dogmagits. 8 elimination dan menurut gua ini masih counting more, karena mereka masih bisa dapat lebih banyak dari itu. Dia Enigma, Galaxy Rauf juga ter-take down membuat GD benar-benar kuat. Hamudi ter-take down oleh Nuzi. 1 player terakhir dari Enigma Galaxy Lord, ini sulit banget untuk melakukan penyelamatan. Tembak terus boom, dapat Rauf ke 9, 1 lagi jadi 10 untuk Genesis Dogmagits. Ini dia Hamudi pulang 10 elimination, double digit pertama di game kali ini. 10 sudah dikumpulkan, bahkan saat ini juga dari segi area kemungkinannya sangat besar untuk Genesis Dogmagits bisa mendapatkan winner chicken dinner lagi di Super Weekend. Namun kita melihat Logan masih terus berjibaku melemparkan sebuah granat yang pastinya berada di dalam, namun granatnya muncul ke arah luar. Granatnya berada di luar, kali ini harus berhati-hati seorang Logan dan meledak di area sana karena Lazy Ball ternyata sudah keluar lagi Lazy Ball menjadi pemain terakhir dari Cryptix. Betul, dan masuk lagi ke bagian dalam, tapi ini dia yang tidak bisa dihindari. Sebuah molly dilempar dan Lazy Boy ternyata Booms yang nembakin vehicle-nya meletup pulang untuk Cryptic. Dan buat GD lihat wilayahnya udah luas banget. For Rivals ditembakin, dan yang serunya lagi apalagi Sans, saya Pride di top 3 kali ini, tapi For Rival tertunduk menyisakan Apple dan Infinity, 2 player Logan dan Nuzi. Masih ada 2 granat nampaknya tadi meluncur ke arah pemain dari For Rivals untuk mendapatkan confirm elimination. Dan kalau kita lihat kali ini Daybot
juga masih berada di area belakang dari batunya mencari pemain-pemain dari Infinity, bahkan mengamuk Genesis Dogma Gate di match kali ini. Banyak sekali elimination mereka kumpulkan. Betul, dan udah mulai maju Satar ke arah bagian depan dengan 6 elimination. Dia ingin clearing seluruh area, dia ingin mendapatkan sebuah kemenangan yang sangat sempurna. Apol udah mulai low HP, Nuzi juga ditembaki. Apol di sana rata for rival. Satar sudah 7, tinggal Nuzi. Nuzi adalah mangsa terakhir yang akan membuat kemenangan yang sempurna. Satar lebar net ke arah bagian depan. Ini mengamuk ke arah bagian depan, meletup di sana netnya, meletup dan ending. Genesis Dogma Gate, Indonesia Chicken Dinner, Indonesia, Indonesia, Indonesia. 14 elimination Sanskoi. Wow. Sangat luar biasa sekali. Bila ada sumur di ladang boleh kita menumpang mandi. Cakep. Bila diberi waktu panjang boleh dong ditambah WWCD-nya lagi dan ditambah oleh Genesis Dogma. Ini adalah yang ketiga di Super Weekend untuk Genesis Dogma Kids. Yo, what an amazing gameplay. Walaupun